Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala sa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa yasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Kajian kita pada hari ini tentang yang harus diluruskan. Apa yang harus diluruskan? Ada orang yang bengkok pemikirannya yang perlu diluruskan. Apa katanya? Bahwa sifat Allah itu menurut Asy'ari hanya 20 sifat. Padahal sifat Allah banyak yang lain-lain. Nah, ini bengkok, lurus. Tak pernah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi mengatakan sifat Allah hanya 20. Nah, tidak begitu. Tapi sifat yang 20 itu adalah 20 kunci-kunci untuk bermuzakarah melawan orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang Masehi, dan orang-orang Yahudi. Nah, juga orang-orang Khawarij. Jadi cukup dengan 20 kunci ini bisa. Kemudian, nih. Ya, di antara 20 kunci itu ketika saya mengajar terhadap mahasiswa saya hanya mengajarkan 6 kunci saja. Sudah cukup, sudah memuaskan. 20 itu sudah sempurna sepanjang manusia menggunakan akalnya dengan benar dan menggunakan wahyu dengan benar. 20 itu sudah cukup sesuai dengan batas kemampuan akal manusia. Nah, tapi pengalaman saya mengajar mahasiswa saya banyak yang non-muslim. Kalau muslim ya separuh, 50-50, di sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru, Riau, Indonesia, di Jalan Penegoro, namanya Akademi Persada Bunda. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, 7 saja saya sampaikan sudah mereka sudah mengerti, sudah paham, memuaskan, dan diantaranya ada yang bersyahadat. Masya Allah. Apa itu yang 7? Yang pertama yang diajukan oleh mereka, ini mahasiswa yang non muslim, Pak, apakah benar Tuhan itu ada, Pak, katanya. Nah, ini latar belakang mereka itu terutama di jurusan akuntansi, itu banyak yang Konghucu, Katolik, dan Protestan. Nah, ada di antaranya menanyakan mahasiswi, apakah benar Tuhan itu ada? Nah, rupanya saya lihat di dalam buku-buku orang ateis, itu juga yang ditanya pertama, betulkah Tuhan itu ada? Nah, saya katakan ada, wajib ada. Kalau dia tidak ada, alam semesta ini juga tidak ada. Dan setiap hari kita bertemu dengan dia, bertemu dengan Tuhan yang maha ada. Masa iya, Pak, katanya. Saya aja ke gereja sekali seminggu baru bertemu dengan patung Yesus, katanya. Kata yang lainnya itu, kami ke pura. Ada yang lagi lain itu kami ke kelenteng baru ketemu. Nah, kata saya, kalau orang Islam itu setiap detik ketemu dengan Tuhan. Tapi berbeda ketemunya dengan melihat dengan mata ini. Ketemunya dengan melihat dengan mata hati, dengan pemikiran hati. Jadi otak hati dan mata hati, pemikiran hati, itu yang bisa melihatnya. Umpamanya kita berada dalam ruangan, mahasiswi dilihat, umpamanya AC. AC itu hidup, timbul rasa dingin karena AC-nya tidak rusak. Nah, kenapa AC tadi bisa hidup? Karena ada sentrum listrik. Kenapa listrik itu bisa hidup, sentrumnya ada? Karena adanya energi. Dari manakah energi itu? Dari Tuhan yang Maha Esa, yang meletakkan di alam ini, tinggal kita mencari dan menemukan energi itu untuk dapat kita pergunakan. Nah,
ujung-ujungnya kita berserah, oh itu rupanya karunia Tuhan. Manusia hanya merakit benda-benda menjadi AC, adalah di dalamnya CFC, klorofluorokarbon, adalah di dalamnya amonia, dan ada di dalamnya zat-zat tertentu, benda-benda tertentu, sehingga bisa dipakai dijadikan AC dan menimbulkan rasa dingin. Itu manusia hanya merakitnya. Tapi yang menciptakan, yang menyediakan benda-benda itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sambung ini. Hal yang harus diluruskan, bahwa sifat 20 yang dipelajari itu saya mengajarkan biasanya hanya sampai 6 saja. Nah, saya sesuaikan dengan kerangka berpikir mahasiswa yang sifatnya sekuler. Mereka tidak ada satupun yang saya ajar itu berasal dari pesantren. Semuanya SLTA-nya itu ada yang SEMEA, ada yang SMA, dan berbagai latar belakangan yang umum. Maka saya memperkenalkan istilah-istilah umum, memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Saya perkenalkan dengan istilah apa yang disebut dengan prima causa. Tuhan menjadi penyebab segala-galanya menjadi ada. Yang kedua, bahwa Tuhan itu bersifat independen. Dia tak punya ketergantungan dengan apapun. Kalau AC untuk bisa hidup, dia ketergantungan dengan remote yang kita hidupkan. Remote tadi tergantung dengan baterai. Baterai tadi tergantung dengan tangan manusia. Setelah itu mau menghidupkan AC juga tidak bisa, karena AC itu tergantung dengan listrik. Jadi semuanya ketergantungan, tidak independen. Tak ada satu benda pun yang independen. Kemudian AC itu tidak bisa dia hanya nempel saja di situ, harus ditempelkan oleh manusia. Ketergantungan lagi. Yang satu-satunya yang tak punya ketergantungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha independen. Yang lainnya dependen, keterikatan antara satu sama lain. Umpamanya bumi kita ini tidak jatuh kemana-mana karena dia ditarik oleh matahari. Bulan juga tidak jatuh, ditarik oleh bumi. Hubungan tarik menarik itu adalah ketergantungan di antara alam semesta. Ketergantungan itu menimbulkan keseimbangan, sehingga mereka berputar pada garis edar di alam semesta yang disebut dengan kullum fi falaki yasbahun. Semua benda-benda itu beredar pada garis-garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, hal ini penting sekali untuk diluruskan. Kalau tidak diluruskan, nanti dia akan bengkok dan menjadi orang-orang sekuler. Nah, kita dengarkan sedikit bagaimana memahami sifat 20. Selain dari sifat prima causa, dalam bahasa Arabnya wujud, independen, di dalam bahasa Arabnya qiyamuhu binafsi. Baru 2 saja. Jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan saya sebut. Persyaratan untuk menjadi Tuhan itu yang pertama, dia haruslah prima causa, penyebab segala-galanya menjadi ada. Nah, itu baru dia persyaratan untuk menjadi Tuhan. Kenapa istilah ini yang saya gunakan? Karena saya berhadapan dengan mahasiswa saya latar belakang umum. Jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan itu dia harus menyebab awal dari segala-galanya di alam semesta ini terjadi. Prima causa. Yang kedua, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu dia harus mandiri, tak tergantung kepada apapun. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya as-samad, tak punya ketergantungan kepada apapun, bahkan makhluk apapun justru tergantung kepada dia. Sedangkan dia maha independen yang disebut dengan qiyamuhu binafsi. Itu baru 2. Sudah termenung-menung mereka. Oh, begitu ya persyaratan untuk menjadi Tuhan. Kalau tidak ada seperti itu, maka dia bukan Tuhan. Nabi Adam bisa nggak dipertuhankan? Apakah dia prima causa? Penyebab pertama dari segala-galanya menjadi ada?
Kalau Nabi pertama, ya, tapi dia bukan makhluk pertama, Nabi Adam. Kemudian yang kedua, apakah Nabi Adam independen, lahir dengan sendirinya? Tidak. Nah, maka Nabi Adam tidak layak dipertuhankan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, tak ada satupun yang layak untuk diperlakukan sebagai Tuhan. Tapi mereka adalah sebagai pembawa firman Tuhan. Allahu Akbar. Nah, kita dengarkan sedikit ini keterangan dari Ustadz Faiz dari Malaysia. Kita dengarkan sedikit. Jika mazhab Asy'ariyah Asy'ari tidak berpendapat seperti itu, maksudnya ulama Asy'ariyah tak sama, tak boleh bawa datang. Di mana Ustaz? Ada ke tidak ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam jangan bercakap seperti itu, nanti akan membawa kepada perubahan pada zat Allah Ta'ala. Masya Allah. Sampai sekarang ni saya tak nampak itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Ustaz Salman, apa Ustaz Salman faham atau Ustaz Salman? Ini mesti ulama Asy'ariyah melarang orang bercakap ini. Padahal tidak ada. Karena bagak. Nah, jadi ini Ustaz Faiz ini menerangkan tentang sifat 20, dan ada orang yang anti terhadap sifat 20 itu di Malaysia, namanya Ustaz Salman Ali. Nah, mereka mengadakan dialog, dan mampu nampaknya Ustaz Faiz ini menerangkan dengan baik seperti yang saya sampaikan, bahkan lebih meyakinkan dibandingkan dengan saya meyakinkan mahasiswa saya di Persada Benda itu tadi. Masya Allah. Asy'ariyah mendengar dan melihat itu ta'alluq. Nah, nisbatun bainal muta'alliq wal muta'allaq, dan dia tidak ada apa-apa berlaku perubahan pada zat Allah Ta'ala. Ta'alluq itu artinya bergantung dengan yang lain. Tidak ada ketergantungan, tidak menempel dengan yang lain. Allah itu berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan apapun. Masya Allah. Ya, kita dengarkan. Dia tidak ada apa-apa berlaku, dan orang awam boleh cakap gitu. Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala mendengar kita sekarang. Tidak ada apa-apa masalah. Tetapi barangkali ada masalah kalau memang Ustaz Salman berpegang sifat tersebut ialah sifat bukan sifat zat, bukan sifat zat. Baik. Soalan seterusnya, jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, adakah Ustaz Salman sanggup tarik balik dan dari itu dan memohon maaf? Saya telah sebutkan ke semua implikasi ulama Asy'ariyah mengikut bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang orang jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Okey. Tanpa berguru. Itu tidak boleh. Ini yang harus diluruskan. Jadi ucapan-ucapan dari Salman Ali, dari dari Perlis Malaysia, ini perlu diluruskan. Bagi kita orang Indonesia yang juga rumpun Melayu seperti Malaysia, sudah sejak lama mengenal sifat-sifat Allah ini. Allahu wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ila akhirih. Nah, kembali saya menceritakan bagaimana saya menerangkan sifat 20 ini baru sampai 6 saja sudah cukup bagi mahasiswa saya, dan sudah ada yang bukan banyak, sudah ada yang menjadi muslim. Masya Allah. Nah, jadi saya perkenalkan yang pertama adalah prima causa. Ini artinya menjemput ilmu dari luar ke dalam. Bukan wujud saya perkenalkan dulu baru prima causa, tidak. Prima causa dulu, dari luar bawa ke dalam. Oh begitu rupanya. Dulu kita ngaji dari dalam bawa keluar. Waktu MDA dinyanyikan kurang paham. Sekarang dari luar, dari filsafat orang-orang luar, menguatkan tauhid kita bahwa Allah itu bersifat prima causa. Dialah penyebab pertama, wujud, sababul wujud, menyebabkan segala-galanya menjadi ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya. Demikian dahulu, nanti kita sambung lagi. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila huna intazar waqt.